Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kegiatan tutorial online pada materi inisiasi yang pertama. Sesuai rancangan aktivitas tutorial, pada sesi kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana sih sistem sosial budaya Indonesia itu. Jadi ada dua kompetensi, ada dua pencapaian yang akan kita kaji lebih lanjut. Yang pertama, terkait dengan konsep dasar sistem sosial budaya Indonesia itu sendiri seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana pendekatan teoritis yang digunakan di dalam melihat sistem sosial. Karena kita berbincang dalam pendekatan sosiologis, maka di sana ada beberapa teori-teori sistem yang digunakan di dalam mengkaji sistem sosial masyarakat Indonesia secara umum. Nah, yang pertama, pertanyaan yang dasarnya adalah apa itu sistem sosial budaya? Nah, secara definisi, ya, kalau kita berbincang tentang sistem sosial itu merupakan suatu yang sangat kompleks, ya. Ada saling ketergantungan antar bagian-bagian komponen dari satu subsistem, ya. Yang namanya sistem ada beberapa subsistem, bagian-bagian. Sebagaimana masyarakat adalah sebuah sistem. Dalam masyarakat ada individu, ada kelompok, ada organisasi, ada lembaga, ada berbagai macam struktur. Nah, maka itu juga bagian dari sebuah sistem. Nah, seperti apa gambarannya? Gambarannya demikian. Nah, ini adalah gambaran tentang sistem sosial. Ya, menunjukkan ada saling keterkaitan. Kalau salah satu subsistem itu terjadi kerusakan, maka tentu akan berakibat pada subsistem yang lainnya. Sebagaimana sebuah kendaraan, ya. Satu bagian motor busi rusak, maka juga akan berpengaruh terhadap operasional kendaraan tadi. Dalam masyarakat juga sama, ya. Dalam masyarakat, sistem itu terhubung, ya, yang saling tergantung satu sama lain. Perilaku individu itu akan berakibat pada masyarakat secara lebih luas. Kebijakan pemerintah juga akan berakibat kepada masyarakat secara luas. Demikian juga hubungan masyarakat dengan pemerintah. Nah, karenanya sistem sosial itu menghendaki sebuah equilibrium atau sebuah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini yang akan dikaji dalam teorinya Talcott-Paulson, pentingnya untuk mewujudkan sebuah fungsional, ya, sebuah sistem yang saling mendukung satu sama lain. Lantas kalau kita bicara tentang masyarakat Indonesia, seperti apa sih sistem sosial itu? Nah, sistem sosial masyarakat Indonesia ini sangat kompleks, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kenapa demikian? Secara vertikal, masyarakat kita ini terbagi menjadi beberapa kelas-kelas sosial, atau terjadi klasifikasi, stratifikasi sosial. Mulai dari upper class, middle class, lower class, ya. Jadi sistemnya demikian yang terlihat. Kemudian secara horizontal juga sama. Secara horizontal itu masyarakat kita majemuk. Karena majemuk, maka di sana terdapat berbagai macam suku, bangsa, ras, dan lain sebagainya. Tentu kalau sistem sosial tadi tidak dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan konflik, ya, ikatan primordial yang semakin kuat, ya, ataupun berbagai masalah-masalah yang bersinggungan langsung terhadap hubungan antar kelompok sosial di dalam masyarakat. Nah, ini pentingnya kenapa sistem sosial itu perlu sebuah keseimbangan antar sub-subsistem yang ada di dalamnya. Nah, ada beberapa komponen, itu komponen kognitif, normatif, dan simbolik. Oke. Baik, kita akan langsung pada teori-teori yang digunakan. Nah, dalam melihat sistem sosial ada dua teori yang utama. Ada teori fungsional dan yang kedua ada teori konflik. Teori fungsional menekankan pada pentingnya sebuah keteraturan,
Itu yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dan Herbert Spencer. Nah, menurut Parsons ada beberapa syarat agar sebuah sistem itu menuju pada sebuah order keteraturan. Ya, 4 syarat itu terangkum dalam teori agil, adaptasi. Bagaimana seorang individu atau masyarakat itu mampu melakukan adaptasi, ya. Yang kedua, goal attainment. Sebuah sistem menghendaki tujuan bersama yang diinginkan. Jangan sampai individu atau dalam kelompok itu punya kepentingan tersendiri. Ada tujuan bersama yang diinginkan. Itu yang disebut dengan goal attainment. Kemudian yang ketiga, ada integrasi. Dalam sebuah sistem dituntut yang namanya sebuah kesatuan. Jangan kemudian masing-masing bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dan yang ketiga ada latent pattern maintenance. Artinya dalam sebuah sistem itu menghendaki fungsi-fungsi yang tidak nampak dan itu menjadi kepentingan bersama. Ya, fungsi latent maintenance. Itu pendekatan fungsional. Jadi secara umum pendekatan fungsional itu mengarah kepada sebuah keteraturan. Itu yang diinginkan. Sementara dalam pendekatan konflik melihat sistem itu sebagai bagian dari kekuasaan. Kenapa pada zaman Orde Baru terlihat ekonomi mapan? Dalam pendekatan konflik melihat ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya melegitimasi kepentingan kekuasaan yang pada akhirnya walaupun meskipun kelihatannya baik, tapi di sana terdapat konflik interest, konflik kepentingan. Itu pendekatan konflik ya. Saya pikir cukup untuk pengantar pada sesi yang pertama ini. Silahkan lebih lanjut kalian bisa membaca materi inisiasi 1 yang ada di ruang baca virtual buku materi pokok di halaman 1.1 sampai 137. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.